kadang-kadang mungkin ada baiknya iseng-iseng tuh dilihatin tuh fesesnya tuh, takutnya waktu dia kok kotorannya seperti kayak kotoran kambing gitu ya. Oh baik. Kotoran kambing atau mungkin kayak pensil. Kok itu kan bisa jadi gambaran bahwa ada sesuatu dalam usus yang membentuk si fesesnya menjadi seperti itu gitu. Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama saya, Joandita, dalam program wawancara khusus. Kali ini kami akan ngobrol seputar masalah kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Sinkarolos Summarecon Serpong. Tentunya hari ini sudah hadir dokter dari Rumah Sakit Sinkarolos Summarecon Serpong yang kita akan bahas tentang masalah yang hampir setiap orang mungkin alami ya, soal BAB. Sulit BAB itu sebenarnya katanya bisa jadi tanda awal dari gejala tumor usus besar. Agak serem sih ya, tapi untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol aja dengan dokter kita, Dokter Andrianto, SPBD. Dokter Andrianto, terima kasih saya sudah diundang ke sini. Dulu dokter pernah main ke sini, sekarang gantian ya dok ya? Sama-sama Mbak. Baik dokter, tadi sedikit prolog ya dok ya. Tapi ternyata memang terjadi di masyarakat kita. Kalau misalnya ada pasien yang pasien ya dok yang sebelumnya tuh BAB-nya lancar, tapi mungkin sebulan kemudian kok tiba-tiba jadi kayak agak terhambat atau mungkin gak lancar atau mungkin mengalami kesulitan. Orang banyak berpikir, itu kurang serat kayaknya, kurang minum gitu. Apa benar begitu ya dok? Ya mungkin perlu awalnya juga diidentifikasi seperti itu ya Mbak ya. Artinya dilihat dulu memang apakah seratnya cukup, kemudian cairannya cukup. Baik. Gitu ya. Nah kalau misalnya dirasa memang kurang, maka untuk memperbaikinya ya itu makan banyak yang harus mengandung banyak serat, kemudian cairan juga sebanyak. Intinya kita menjaga konsistensi si fesesnya itu supaya bisa lebih lunak gitu ya. Supaya lebih lunak dan kemudian juga dengan adanya serat itu bisa membantu pergerakan si kotoran itu, si fesesnya itu untuk biar lebih cepat bisa mengalir lah gitu. Pengosongan ususnya itu biar lebih cepat gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kendala, misalnya keluhan tidak bisa atau sulit BAB gitu kan. Tadi kan ada prolog tanda awalnya. Sebesar itu bener nggak sih dok? Kayaknya kan agak serem gitu kan ya. Betul, bisa iya. Iya kah? Bisa iya. Waduh. Tapi ya tidak semuanya seperti itu. Artinya gini, kalau misalnya awal gejalanya ya yang sulit BAB bisa disebut konstipasi misalnya. Dengan perubahan tindakan seperti tadi yang banyak minum, serat gitu ya. Kemudian banyak ada aktivitas juga mungkin ya, olahraga dan segala macam. Ternyata dia bisa mengalami perubahan, ya moga-moga sih bukan. Itu mah hanya karena faktor-faktor yang tadi. Tapi ternyata, dan misalnya dibantu dengan obat-obatan pencahar. Pencahar itu. It's okay, nggak apa-apa. Selama tetap sesuai masih dengan aman ya dok ya? Aman, selama sesuai dengan dosis yang dianjurkan gitu ya. Dan memang betul kalau misalnya ternyata dengan pencahar juga terbantukan untuk BAB-nya, makanya mungkin bisa moga-moga sih bukan ke arah yang menakutkan ya, seperti itu. Namun bila ternyata sudah ada perubahan gaya hidup atau perubahan dari makanan dan kemudian juga udah pakai bentuk pencahar, kok ternyata nggak ada perubahan nih gitu selama mungkin bisa lebih dari 2 minggu atau 1 bulan gitu. Tapi dan disertai dengan gejala-gejala yang lain, maka mungkin kita harus aware gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau ciri khasnya tuh dok, kan kadang-kadang kita kan suka nggak bisa ngebedain ya orang awam ya. Kesulitan BAB ini apakah memang benar hanya karena kurang serat dan kurang minum, atau ada indikasi khusus tadi misalnya tumor dari usus besar ini, ciri khasnya kalau yang mengarah ke yang lebih serius itu apa ya dok? Bukan sekedar cuman kurang minum dan kurang serat aja. Ya, biasanya disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti nyeri perut, misalnya ada nyeri perut yang sifatnya kolik ya. Terus menerus gitu atau ya, sesekali aja dokter?
awalnya intermittent, pelan-pelan, lama-lama semakin kesananya semakin intens mungkin kesananya. Kemudian bisa disertai dengan perut yang kembung gitu ya, jadi kembung, begah perutnya. Kemudian juga semakin lama semakin sulit untuk BAB terutama. Terus juga bisa disertai dengan penurunan berat badan yang signifikan padahal nggak diet gitu loh. Kok seperti ini jadinya berat badannya turun gitu ya. Dan kemudian juga yang mungkin bisa dilihat juga dari perubahan kaliber dari si fesesnya. Biasanya misalnya kalau biasanya normal nih gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada baiknya iseng-iseng tuh dilihatin tuh fesesnya tuh. Takutnya waktu dia kok kotorannya seperti kayak kotoran kambing gitu ya. Oh, baik. Kotoran kambing atau mungkin kayak pensil. Itu kan bisa jadi gambaran bahwa ada sesuatu dalam usus yang membentuk si fesesnya menjadi seperti itu gitu. Kemudian juga bisa disertai dengan adanya darah, mungkin darah bisa berupa darah yang segar ataupun darah yang merah kehitaman gitu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda seperti itu ya kita harus hati-hati gitu ya. Dan ingat juga faktor usia juga. Faktor usia juga berpengaruh gitu. Kadang-kadang kalau udah usia di atas 45 mungkin kita harus lebih aware lah. Seperti itu ya. Tapi tidak tertutup juga sih sekarang banyak juga tuh kasus-kasus cancer tumor usus besar ini udah banyak yang saya banyak tangani itu udah banyak yang di usia muda juga sekarang ini. Oh, jadi karena lifestyle juga mungkin ya. Iya kali ya dok ya. Makanan juga seperti Makanan itu. serba instan gitu ya dok ya. Baik dok, dokter tadi sudah menyinggung terkait dengan kita harus aware, harus perhatikan feses kita ya, maksudnya bentuk feses kita dan bagaimana gitu ya. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya sudah melihat tanda-tanda misalnya tadi yang tiba-tiba seperti kotoran kambing, pipis seperti pensil dan sebagainya, itu merupakan tanda awal dari tanda bahaya nggak sih dok? Sebenarnya alarm bahaya nggak sih buat tubuh kita? Ya, alarm bahaya. Alarm bahaya biasanya juga pasti sudah tidak nyaman, sudah tidak nyaman. Jadi ada istilahnya kan kalau tadi sulit BAB itu bilangnya konstipasi gitu ya. Kalau udah ke arah yang seperti yang tadi itu gejala tadi kalau dibilangnya obstipasi gitu. Jadi obstipasi itu udah berarti ada kayak obstruksi itu kayak obstruksi. Jadi udah ada kayak tanda-tanda bahwa ada sumbatan gitu. Meskipun sumbatannya mungkin belum 100% di dalam ususnya gitu ya. Jadi ada sesuatu di usus itu yang bikin aliran fesesnya tuh nggak lancar gitu ke bawah. Itu satu lagi ada tanda yang khas juga adalah apa dok? Tenesmus namanya. Jadi tenesmus itu rasa ingin untuk BAB tapi nggak tuntas. Jadi kita nih misalnya BAB gitu kan, BAB mules, kemudian kita ke kamar mandi, padahal yang keluar sedikit gitu kan, yang keluar sedikit, tapi udah gitu ada rasa kayak ganjel di bawah gitu ya, atau misalnya tidak selesai. Jadi ada memang kayak upaya dari tubuh yang dia merasa bahwa maaf kalau ada tumor tersebut kan kayak dianggap sebagai benda asing tuh. Nah awal-awal tuh tubuh tuh ngerasanya wah ini ada feses gitu, jadi ingin dikeluarkan. Tapi karena dia akan bukan kotoran tapi tumor, jadi nggak ada yang keluar. Oh gitu. Ya, sebenarnya salah satu tanda-tanda yang lainnya yang tanda-tanda yang harus diperhatikan gitu ya, dok, ya? Seperti itu. Baik. Kemudian gini dok, kalau misalnya kita mengalami hal seperti yang tadi dokter bilang ya, mungkin fesesnya keluarnya tuh agak sulit gitu kan, terus kemudian kecil-kecil seperti kotoran kambing atau seperti pensil, atau mungkin tadi rasa ingin BAB tapi tidak tuntas. Penanganannya seperti apa nih dok? Untuk misalnya ya penanganan pertama di rumah kan nggak mungkin misalnya langsung tiba-tiba harus ke rumah sakit gitu loh dokter. Misalnya gitu ya dok. Ya mungkin kayaknya sih harus konsultasi tetap ya, tetap harus segera ya. Tetap juga pasti. Kalau biasanya orang kalau nggak kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu sebenarnya kan udah fase yang sudah agak lanjut sebenarnya gitu. Biasanya kalau yang awal-awal dari tumor itu nggak terlalu bergejala yang khas lah gitu ya. Gitu. Jadi
sarannya pasti berobat, periksa, konsultasikan ke dokter seperti itu, dan nanti dilakukan pemeriksaan sama dokter-dokter bedahnya atau mungkin ke dokter umum dulu bisa boleh, atau penyakit dalam. Nanti dilihat di situ. Memang kalau gejalanya mengarahnya ke arah kanker atau tumor kolon itu, ya sarannya ada beberapa pemeriksaan memang gitu. Selain dari klinisnya, dilihat juga dari anamnesisnya. Nah ini juga ada riwayat dari keluarganya, apakah ada riwayat keluarga pada pasien ini ada yang pernah sakit kanker atau tidak. Itu juga pengaruh ya dok ya? Ada, gen ya. gitu ya dok berarti, Betul, genetik ya? Ada faktor risiko juga yang memang dari genetik juga ada ya. Seperti itu. Nah nanti mungkin akan dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Bisa berupa mungkin bisa dimulai dari USG dulu gitu, tapi USG perut. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih baik sih sarannya sih CT scan. CT scan perut nanti dengan kontras nanti diperiksa. Jadi nanti ada melakukan CT scan dengan minum kontras ataupun kontras yang masuk melalui mulut atau dari bawah untuk diperiksa. Dan mungkin juga ditambah dan juga satu yang gold standar juga ini dengan kolonoskopi. Kalau perlu tuh kolonoskopi berarti itu kayak operasi gitu ya dok ya? bukan, kolonoskopi itu tindakan metodenya seperti apa? Minimal invasif, dia bisa diagnostik maupun terapeutik. Jadi metode itu memasukkan kamera, tapi dari bawah. Dari bawah. Jadi kayak semacam selang kecil, ujungnya ada kamera. Dia akan menelusuri dari bawah, dari lubang bawah, kemudian ditelusuri ke usus yang dari sigmoid, kemudian ke usus yang descendant, ya ke sini sampai ke awalnya awal dari usus besarnya, dari daerah sekum namanya. Dia akan ditelusuri, jadi bisa kelihatan tuh Mbak dari ini, karena kadang kita lihat view langsung ya, view langsung gitu, kondisi dari mukosa ususnya seperti apa, apakah di sana ada misalnya ada tumor kah, ada benjolan-benjolan yang tidak normal seperti itu. Kedetek semua gitu ya dok ya? Ya bisa kelihatan nanti di sana gitu. Atau mungkin misalnya ada kayak polip itu kan kayak yang benjolan-benjolan gitu juga. Itu juga bisa kelihatan. Nanti juga di situ kan kita bisa melakukan, misalnya kalau polip bisa melakukan tindakan pengambilan polipnya atau bisa melakukan satu biopsi, nanti diambil sampel jaringannya. Kadang-kadang kalau ada sampai perdarahan juga bisa kelihatan nanti perdarahannya di situ. Oh baik, gitu. Jadi lebih detail, lebih akurat gitu ya dok, dan lebih cepat tertangani gitu ya dok? Ya lebih kelihatan. Di luar nanti ada pemeriksaan kayak pemeriksaan laboratorium juga gitu ya. Selain dari pemeriksaan darah sampah dari feses, kemudian juga ada pemeriksaan tumor marker gitu, banyak lah untuk pemeriksaannya seperti itu ya. Baik, oke dokter. Tadi kan dokter sudah menyinggung sedikit tentang kolonoskopi tadi ya. Kalau di Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong ini sudah menyediakan alat itu dok? Sudah ada ya? Jadi ketika timbul masalah yang tadi dokter ceritakan semua, bisa datang ke dokter dan mungkin akan dilakukan tindakan itu kalau tergantung kondisi pasiennya juga, gitu ya dok ya. Baik, kemudian gini dok, ketika ada kondisi pasien yang sering mengalami kayak sembelit, sakit perut, nyeri perut yang hilang timbul gitu ya dok, atau mungkin juga ditambah susah BAB, seberapa penting sih kita harus segera ke dokter, atau mungkin kayak ya udah sih itu memang sakit perut biasa gitu? Kan kadang-kadang orang tuh suka berpikiran seperti itu gitu loh. Ya itu tadi makanya kalau mungkin bedanya ya kalau misalnya gejala awalnya konstipasi, kemudian sebenarnya konstipasinya tidak ada perbaikan setelah dilakukan intervensi perubahan makanan, cairan, gaya hidup juga, kemudian dengan obat jahar gitu ya. Misalnya katakanlah di atas 2 minggu. Oh baik, gitu. Di atas 2 minggu ya dok berarti ya. Gitu. Jangan lupa bukan hanya konstipasi aja, tapi juga ada gejala lain bisa berupa mencret juga. Iya kan? Ya, tergantung dari tumornya. Kalau kasih tumor, kalau yang tumornya di daerah kiri dia cenderungnya memang ke arahnya bisa ke konstipasi. Tapi kalau misalnya tumornya di usus besar yang kanan, rata-rata dia malah jadi gejalanya mencret tapi campur darah. Gitu. Jadi kalau ada tanda seperti itu juga
sebaiknya pasti periksa. Dan menurut saya sih orang pasti nggak akan nyaman ya dengan itu ya. Begitu dia melihat ada sesuatu yang kurang normal dari kotorannya juga kayaknya udah langsung Ketahuan. pasti khawatir juga ya. Iya dong. Ingin melarikan diri pasti. Kalau menurut saya sih. Iya, nggak akan diam aja gitu ya. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk kolonoskopi sendiri ya dok, itu tuh bisa untuk segala pasien di semua umur atau hanya umur-umur tertentu saja dokter? Bisa Tetap aman ya, misalnya untuk pasien anak ataupun lansia gitu ya dok ya? bisa untuk dari pasien anak sampai lansia bisa. Bisa untuk yang penting kan ada indikasinya, kemudian juga ada persiapannya untuk kolonoskopi itu ya. Bisa, Mbak. Baik dok, yang terakhir nih dok nih ya. Baik. Banyak orang tuh takut ketika dia divonis mungkin kena tumor usus besar atau kanker usus besar gitu ya dok. Pasti mereka udah kebayang, ih ini pasti operasinya operasi besar dan resikonya pasti juga gede banget gitu kan ya. Sebenarnya pilihan penanganannya tuh apa aja sih dok? Kalau misalnya memang sudah ditentukan bahwa ya dia mengalami hal itu gitu dokter. Pilihan penanganannya kalau pada tumor atau kanker pada kanker kolon ini, usus besar ini ya direseksi, dia diangkat tumornya. Oh gitu dokter. Kita harus angkat secara en bloc, jadi diangkat ya berarti kan bagian yang ada secara logiknya kan bagian yang ada tumornya kita buang. Gitu. Tapi ada kaidah-kaidah tertentu untuk diambil hanya tumornya aja atau ada yang Enggak. khusus enggak? Enggak, jadi baik. tergantung posisinya di mana gitu. Jadi ada kaidah-kaidahnya untuk pengangkatan tumornya, apakah nanti dia posisinya di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Nanti itu ada yang harus diangkat seberapa banyak gitu, Mbak. Yang penting yang kita pastikan bahwa en bloc itu secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh memastikan bahwa dari segi tumornya sendiri udah, nanti kan biasanya kalau setelah diangkat nih diperiksakan ke laboratorium, diperiksa apakah misalnya jenis tumornya apa, kemudian apakah sudah menyebar, sampai sedalam apa dia menyebar di dalam ususnya, kemudian batas yang dipotongnya itu bebas tumor nggak, gitu. Apakah sudah ada penyebaran ke kelenjar getah benihnya atau tidak, gitu, ataukah sudah ada penyebaran ke tempat yang lain, seperti itu. Berarti Dan pemeriksaannya juga. kalau sudah dipotong dan kalau misalnya kondisinya bagus, ya disambung. Bagian yang potongnya itu dibuang, berarti kan ada bagian yang putusnya kita sambung. Gitu. Oh ada upaya penyambungannya lagi gitu ya dok? Untuk operasinya sendiri sekarang sudah banyak pilihannya, bisa secara laparoskopik ataupun secara open. Gitu. Oh yang konvensional itu gitu dok? Konvensional, betul. Oke. Tergantung nanti ya lihat kondisi tumornya seperti apa dan pasiennya juga ya. Seperti itu ya. Tergantung dari kemampuan si pasiennya juga gitu ya dok? Betul. Ya? Baik, dok gini, saya kok tertarik mengetahui kalau misalnya sudah terjadi atau sudah terdeteksi kanker kolon tadi gitu ya dok. Apakah bisa sembuh ataukah bisa muncul lagi? Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya memang bisa sembuh itu karena sudah terdeteksi dini tuh kira-kira apa sih yang harus dia lakukan supaya nggak kambuh lagi gitu loh dokter? Kalau untuk pertanyaan bisa sembuh ya semua juga harapan selalu ada. Tapi terutama mungkin harapannya akan lebih besar pada kanker-kanker yang ditemukannya pada stadium-stadium awal gitu. Stadium 1, stadium 2 gitu. Ya untuk penanganan kanker atau tumor usus besar ini memang ya mengacu pada guideline ya, misalnya kita mengacu pada guideline yang ada itu. Jadi di situ banyak misalnya setelah dilakukan operasi apakah nanti perlu ada tindakan misalnya tambahan terapi lanjutan seperti kemoterapi kah gitu ya, atau terapi imunologi, dan banyak pilihan terapinya itu ada sesuai guideline-nya gitu. Tapi kalau misalnya tanya bisa semua atau enggak, ya bisa. Tapi berapa persennya itu ya harus dilihat dari sesuai stadium si pasiennya. pasien juga Betul. Baik. Kemudian juga tetap harus ada pemantauan secara berkala. Jadi harus ada surveillance-nya. Jadi bukan setelah operasi beres udah aja gitu. Bebas saja gitu dok. Enggak gitu. Ada pemantauan nanti, apakah kita lihat nih ada yang pemantauan misalnya kayak di CT scan misalnya. Di CT scan-nya setelah dioperasi diulang dalam jangka waktu misalnya per 6 bulan atau per 1 tahun, selama 5 tahun tuh gimana gitu ya. Jadi atau mungkin nanti kolonoskopi ulang. Oh baik. Gitu. Jadi untuk mengevaluasi secara berkala. Dan juga nanti ada pemeriksaan marker-marker tumornya misalnya
waktu awal misalnya tinggi, kemudian apakah ini setelah operasi tetap rendah gitu. Setahun waktu kontrol selanjutnya nanti diperiksa lagi misalnya masih rendah atau enggak gitu. Jadi ada surveillance ya Mbak. Jadi dipantau terus deh intinya. Jangan sampai loss lah. Iya, gitu Dok, ya. ya. Baik. Seperti itu. Baik dok, ini benar-benar terakhir ya dok ya. Sekarang buat kita semua supaya tidak terjadi tiba-tiba langsung divonis cancer kolon gitu ya dok. Itu kita mesti apa sih dok sarannya dokter? Silakan dokter. Ya lifestyle ya. Jadi faktor risikonya itu kan ada pada kanker kolon ini, ada yang bisa berupa dia itu yang bisa dimodifikasi ataupun yang memang sudah tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi seperti misalnya pada genetik, misalnya ada keturunan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang bisa dimodifikasi kan kalau dari penelitian itu misalnya ada konsumsi serat gitu. Ya lebih banyak konsumsi serat yang lebih banyak, kemudian cairan juga lebih banyak. Kemudian menghindari juga kayak merokok gitu. Ternyata di penelitian memang dia berpengaruh untuk bisa menimbulkan kanker pada usus besar. Aktivitas ini juga, aktivitas fisik juga. Jadi ternyata bahwa orang yang malas bergerak gitu ternyata lebih berisikonya lebih tinggi gitu. Risikonya untuk termasuk terkena juga kanker yang kolon ya dok? Iya betul, yang berat badannya berlebihan juga katanya Obesitas gitu ya dok ya? Iya. Diabetes juga sama seperti itu ya. Jadi harus lebih intinya hidup sehat kayaknya situ, dan jangan lupa untuk mulai melakukan screening lah gitu, dan lebih aware kalau ada gejala-gejala yang disebutkan tadi gitu. Apalagi kalau udah di atas 45 kayaknya, kalau misalnya di MCU gitu ya, di medical check up gitu, kalau memang ada gejala seperti itu ada baiknya mungkin kalau perlu dilakukan periksa CT scan atau misalnya kolonoskopi gitu seperti itu. Biar lebih tertangani dengan cukup baik gitu. Betul, ya dokter ya. Mbak, ya. Betul. Baik Sobat Tribun Tangerang, itulah tadi pembicaraan kami terkait tentang cancer kolon atau tumor usus besar, dan juga kita berharap semoga semua teman-teman ini tetap sehat ya dok ya. Amin. Tadi dokter udah kasih penjelasan bahwa untuk tidak terkena itu jangan lupa gaya hidup sehatnya diperhatikan ya dok ya, jangan merokok dan olahraga secara baik, dan tentunya jangan abaikan juga sinyal tubuh Anda. Saya Jonita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.